Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Semarang Poncol itu di depan sana. Di pagi ini saya lagi berada di dekat JPL 1 ya, stasiun Semarang Poncol itu di sebelah sana. Di pagi ini saya akan melakukan penelusuran di sekitaran stasiun Semarang Poncol. Karena di sekitaran stasiun Semarang Poncol ini dulunya ada segitiga pembalik ya. Itu untuk jalurnya itu di sebelah kiri sini. Nih di depan sini. Jadi segitiga pembalik stasiun Semarang Poncol ini dulu sering digunakan dan dioperasikan untuk memutar lokomotif ya. Cuma sekarang sudah tidak digunakan, dan terakhir kali digunakan itu kalau tidak salah tahun 2016 ya, kalau tidak salah. Karena sekarang di stasiun Semarang Poncol itu sudah ada turntable ya di depo lokomotif Semarang Poncol. Jadi untuk segitiga pembaliknya itu sudah tidak digunakan lagi. Saat ini kondisi di stasiun Semarang Poncol tidak ada kereta api ya. Jadi saya langsung saja untuk menelusuri jalur kereta api menuju ke segitiga pembalik ini. Ini di depan sini. Nanti akan menuju ke arah sana, melewati pemukiman warga. Itu nanti berada di Jalan Satria Abimanyu. Nanti saya akan menuju ke sana hingga ujung, sampai ke namanya itu Spur Baduk. Jadi ikutin terus penelusuran saya kali ini sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini saya telah berada di Jalan Satria Abimanyu, setelah tadi sebelumnya itu di sebelah sana. Dan ini untuk jalur kereta apinya melintas di sini nih. Nanti menuju ke arah sana. Itu ternyata ada lori dressin ya, itu ya, masuk di depo Semarang Poncol. Jadi untuk bantalannya itu di segitiga pembalik ini telah menggunakan bantalan beton ya nih. Dan kalau tidak salah ini menggunakan tipe rel R42 ini kalau tidak salah. Nih. Nanti akan menuju ke arah sana sampai ujung dan nanti akan melewati di rumah warga. Jadi di dekat segitiga pembalik ini juga ada kantor JJ ya, atau Resort Jalur dan Jembatan. Ini kantornya ini di sini. Dan itu di jalur atau di spur simpan itu kalau tidak salah ada rangkaian kereta api Ciremai. Yang sampai saat ini di masa pandemi COVID-19 kereta api Ciremai itu belum beroperasi kembali. Jadi langsung saja saya akan menuju ke ujung sana di Spur Baduk segitiga pembalik ini.
Oke teman-teman, kali ini saya telah berada di ujung segitiga pembalik ini ya. Ini di depan ada wesel, dan untuk weselnya sendiri masih menggunakan tipe wesel bandul ya ini. Dan untuk ujungnya itu berada di sebelah sana. Itu di sana ada semacam spur baduk ya. Dan ini ujungnya di sekitar sini. Ini ada spur baduknya, dan ke sana menuju ke arah stasiun Semarang Poncol. Ini kalau tidak salah saya membaca di Wikimapia bahwasanya untuk jalur dari segitiga pembalik ini dulunya itu hingga sampai ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang, itu ke arah sana. Cuma untuk jalurnya sekarang sudah tidak ada karena telah ditutupi oleh aspal dan juga dibangun pemukiman warga. Tuh ke arah sana. Dulu stasiun Semarang Poncol itu kan merupakan stasiun yang didirikan oleh SCS ya, atau Semarang Cirebon Struntem Mastapic. Kalau dilihat dari wesel hingga spur baduk sini itu jaraknya cukup pendek ya, jadi kemungkinan hanya bisa memuat satu lokomotif saja. Segitiga pembalik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nanti untuk lebih detailnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi atau di tampilan video ini. Dan ini weselnya. Selain di stasiun Semarang Poncol segitiga pembalik juga ada di stasiun Banyuwangi ya kalau nggak salah, yang sekarang menjadi stasiun Ketapang. Kemudian di stasiun Solo Balapan. Itu setahu saya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ini untuk kondisi weselnya di segitiga pembalik stasiun Semarang Poncol. Nih, mencabang jadi dua. Oke teman-teman, saya akan sedikit berjalan ke arah kanan. Setelah tadi saya melihat jalur ini yang di sebelah kiri, saya akan jalan ke kanan karena untuk menaiki sepeda motor itu tidak mungkin ya. Jadi saya putuskan untuk jalan saja menelusuri hingga ujung sana. Selain menggunakan bantalan beton, ini di sini juga beberapa masih menggunakan bantalan kayu jati ya. Dulu apabila akan ada lokomotif yang diputar di segitiga pembalik ini yang posisinya long hood ingin menjadi short hood, itu berjalan harus sangat pelan. Karena di sini melewati pemukiman warga ya, jadi sangat padat sekali. Dan untuk kondisi bantalan dan besi relnya itu masih sangat bagus ya. Dan untuk kondisi treknya di sini melengkung ya. Di segitiga pembalik stasiun Semarang Poncol ini saya jadi teringat jalur kereta api yang hampir sama seperti ini, yaitu di Balai Asa Pengok Yogyakarta. Di Balai Asa Pengok Yogyakarta untuk kondisi jalurnya itu juga sama, di pemukiman padat penduduk.
Di sini rata-rata sudah ditumbuhi rumput liar ya, karena jarang dilewati oleh kereta api dan juga dilakukan perawatan rutin. Kalau semisal di sini masih ada lokomotif yang menggunakan segitiga pembalik, tentunya ini sangat menjadi momen yang sangat unik karena melewati pemukiman penduduk. Di sini ada jembatan kecil ya. Dan kita telah sampai di ujung kembali, dan di depan itu ada rangkaian kereta api, kalau tidak salah ini K2, kereta kelas bisnis milik kereta api Ciremai. Nih. Dan ini ujungnya dari segitiga pembalik bertemu kembali di jalur spur Simpan. Itu weselnya di depan sana. Dan di sini ada yang menggunakan bantalan beton, kayu jati, dan juga bantalan besi. Dan ini wesel yang menuju ke arah spur Simpan dan juga menuju ke arah segitiga pembalik ini, tuh ke sana. Oke teman-teman, mungkin untuk penelusuran di jalur segitiga pembalik stasiun Semarang Poncol cukup sampai di sini saja ya. Tadi kalian juga sudah lihat sendiri bagaimana kondisi jalur di segitiga pembalik ini. Rata-rata untuk kondisi besi relnya itu masih sangat bagus, cuma telah banyak ditumbuhi rumput liar. Dan saya memohon maaf apabila dalam pengambilan gambar atau video ini kurang maksimal ya. Oke, apabila kalian menyukai video ini, maka jangan lupa untuk selalu tinggalkan like di video saya ini dan terus dukung channel saya ini dengan cara subscribe. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.